Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Anda, Bapak Kunto Nugroho, selaku narasumber dari BPSDMD. Kemudian yang terhormat Ibu Sriatun, selaku moderator dari BPSDMD. Kemudian yang terhormat Bapak Kriswanto, selaku mentor dan Kepala SMP Negeri 2 Wowodsari, serta Bapak Anggar, selaku narhukum dari BKPPD Kabupaten Purbalingga. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dalam seminar rancangan aktualisasi ini. Mohon izin untuk share screen, Bapak Ibu. Oke, silakan Mas Sendi. Oke. Pangapunten sudah tertampil Bapak Ibu. Oke. Sampun Mas. Oke, matur nuwun Bu. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Adapun rencana judul yang akan saya laksanakan adalah penggunaan media puzzle Pancasila pada pembelajaran PPKN, materi kedudukan dan fungsi Pancasila kelas 8, SMP Negeri 2 Wowodsari, Kabupaten Purbalingga. Berkenaan dengan hal tersebut, saya akan memaparkan Fishbone. Namun sebelumnya ini adalah profil dari SMP Negeri 2 Wowodsari yang terletak di Kecamatan Wowodsari, Kabupaten Purbalingga. Visi misi pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan Perda Kabupaten Purbalingga nomor 5 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2020. Kemudian yang berikutnya ini mengenai tujuan organisasi pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya adalah nilai-nilai organisasi pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga. Langsung aja. Saya langsung Fishbone. Kemudian untuk Fishbone, nah ini tentang penyebab isu utama yang kemarin saya temukan adalah belum optimalnya penggunaan media dalam proses pembelajaran PPKN di kelas 8 SMP Negeri 2 Wowodsari. Adapun yang menjadi penyebab isunya adalah yang pertama dari mennya, guru kurang kreatif dalam membuat media pembelajaran serta terbatasnya kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Sedangkan dari sisi material adalah media pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa. Untuk milieu atau kondisi lingkungannya adalah masih terbatasnya sarana media pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah, jadi belum mencukupi atau belum bisa mencakup atau mengcover semua kelas misalnya kayak LCD. Kemudian untuk metodenya adalah penggunaan media pembelajaran yang kurang bervariasi. Dampaknya tentu saja akan berpengaruh kepada siswa, kurang partisipasi, kemudian membosankan, materinya tidak bisa tersampaikan dengan baik, bahkan bisa berimbas ke ketuntasan hasil belajar siswa yang rendah. Ini efeknya akan ke kelulusan siswanya juga nanti tentu akan banyak pertimbangan. Untuk gagasan pemecah isunya, saya ada 5 rencana kegiatan. Kegiatan yang pertama, ini yang akan dilaksanakan rencananya pada tanggal 6 sampai 13 Juli tahun 2022, yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Nah, tahapan kegiatannya ada 3, dimulai dengan berkonsultasi dengan mentor, lalu membuat RPP dengan berbagai referensi yang ada, serta mengajukan RPP kepada mentor untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan. Outputnya tentu saja tersedianya perangkat pembelajaran atau RPP. Nah, dalam kegiatan satu ini tentu berkaitan dengan core value berakhlak, yaitu kolaboratif, kompeten, adaptif, dan akuntabel.
Sedangkan berkaitan dengan manajemen ASN, ini berkaitan dengan kode etik. Kemudian smart ASN-nya adalah digital skill dan juga digital etik. Kontribusi dengan visi misi Kabupaten Purbalingga, misinya terfokus kepada misi yang keempat. Dengan penguatan nilai organisasinya adalah profesional dan inovatif. Kemudian berlanjut ke kegiatan kedua yang rencananya dilaksanakan tanggal 14 sampai 21 Juli 2022. Oke. Tahapan yang kedua ini adalah membuat media pembelajaran menggunakan Powton. Ini secara online di websitenya Powton. Tahap kegiatannya yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor, kemudian yang kedua mengumpulkan berbagai literasi terkait dengan pembuatan media tersebut menggunakan Powton, dan yang ketiga adalah membuat media pembelajaran menggunakan Powton. Output dari kegiatan kedua ini adalah tersedianya media pembelajaran yang telah dibuat menggunakan Powton. Kemudian keterkaitan dengan core value berakhlak adalah kolaboratif, akuntabel, adaptif, dan kompeten. Dalam kedudukan dan peran PNS-nya berkaitan di manajemen ASN dengan tugas ASN yaitu pelayanan publik, sedangkan smart ASN-nya adalah digital skill dan digital safety. Kontribusi kepada visi misi Kabupaten Purbalingga, misi kepada nomor 4. Kemudian penguatan nilai organisasi yaitu inovatif dan profesional. Kemudian setelah kegiatan kedua, dilaksanakanlah kegiatan yang ketiga, yang rencananya dilaksanakan tanggal 21 sampai dengan 27 Juli tahun 2022, yaitu membuat media pembelajaran Basil Pancasila. Tahapan kegiatannya berkonsultasi dengan mentor mengenai pembuatan media Basil Pancasila ini dan juga berkoordinasi dengan rekan sejawat, terutama rekan guru PPKN. Yang kedua, mempelajari dari berbagai referensi, kemudian menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, dan yang ketiga adalah pembuatan media pembelajaran Basil Pancasila. Output kegiatannya adalah tersedianya media Basil Pancasila. Keterkaitan dengan core value berakhlak yaitu harmonis, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Kemudian keterkaitan dengan kedudukan dan peran PNS yaitu manajemen ASN, kode etik dan perilaku ASN. Kemudian smart ASN-nya adalah digital skill dan digital safety. Ini berkontribusi juga kepada visi misi Kabupaten Purbalingga, terutama misi keempat. Kemudian penguatan nilai organisasinya adalah profesional dan inovatif. Kemudian selanjutnya kegiatan keempat rencananya akan dilaksanakan tanggal 28 Juli sampai dengan 4 Agustus, yaitu tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan media Basil Pancasila. Tahapan kegiatan ini, yang pertama guru menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran dan mengecek kemampuan awal siswa, ini sebagai pretest nantinya. Kemudian yang kedua adalah guru memberikan informasi mengenai penggunaan media pembelajaran yang akan digunakan. Tahap yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang telah dipersiapkan. Outputnya diharapkan adanya pemahaman siswa terhadap materi pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila menggunakan media Basil Pancasila. Keterkaitan dengan core value berakhlak yaitu harmonis, berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Keterkaitan dengan kedudukan dan peran PNS di manajemen ASN yaitu kode etik dan kode perilaku ASN, sedangkan di smart ASN-nya adalah digital skill. Kontribusi pada visi dan misi Kabupaten Purbalingga terfokus pada misi keempat. Kemudian penguatan nilai organisasinya yaitu profesional dan akuntabel. Yang terakhir adalah kegiatan kelima yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 11 Agustus 2022, yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran dan testimoni pembelajaran menggunakan media Mentimeter. Tahapannya yang pertama adalah membuat survei online, menggunakan Mentimeter sebagai media evaluasi dan testimoni kegiatan. Kemudian yang kedua melaksanakan evaluasi dan testimoni kegiatan menggunakan Mentimeter, dan yang ketiga melaporkan hasil kegiatan evaluasi kepada mentor. Outputnya adalah adanya hasil evaluasi dan testimoni pembelajaran menggunakan media Mentimeter. Keterkaitan dengan nilai dasar PNS berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, dan loyal.
Kemudian kedudukan dan peran PNS keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu kode etik dan kode perilaku ASN. Sedangkan smart ASN-nya adalah digital skill dan juga digital kultur. Keterkaitan dengan visi misi Kabupaten Purbalingga itu tentu berkontribusi kepada misi yang keempat. Penguatan nilai organisasinya adalah integritas, profesional, dan akuntabel. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon masukannya, kemudian mohon saran-sarannya terhadap rencana aktualisasi saya. Semoga bisa semakin lebih baik lagi pada Bapak narasumber terutama. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Handi Suhardianto yang sudah menyampaikan paparannya dengan luar biasa. Dan untuk selanjutnya, kesempatan pertama kami aturkan kepada Bapak Mentor, Bapak Riswanto SPD, untuk memberikan dukungan dan penguatannya. Monggo dipersilakan Pak, waktu maksimal 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya hormati para mentor dan tim dari pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Yang pertama, saya mohon maaf tadi ini laptopnya agak sedikit error sehingga telat mengikuti kegiatan pemaparan kaitannya dengan dasar CPNS tahun 2022. Yang pertama, saya selaku kepala sekolah SMP Negeri Bojari sangat mendukung kaitannya dengan kegiatan yang dilaksanakan kaitan dasar, terutama oleh Pak Handi untuk meningkatkan kaitannya dengan profesional selaku PNS yang akhirnya nanti insya Allah dengan apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Handi nanti akan meningkatkan kaitannya dengan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 2 Bojari. Sehingga kegiatan ini tentu sangat mendukung sekali, baik itu untuk mungkin sarana maupun waktu. Kami selaku kepala sekolah dan Bapak dan Bu Guru sangat mendukung kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Handi. Mungkin itu dari kami. Intinya SMP Nur Kalengreja, saya kepala sekolah sangat mendukung dan apa yang akan dilakukan oleh beliau Bapak Handi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, maturun Pak Riswanto yang sudah memberikan dukungan kegiatan yang akan dilakukan oleh Mas Handi. Untuk selanjutnya, demi sempurnanya rancangan ini, kami mohon masukan dan saran dari Bapak narasumber penguji. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Kunto Nugroho HPMSI, dipersilakan. Monggo Pak Kunto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kolega-kolega saya, yang pertama Ibu Sriatun, sarjana keperawatan ya, Magister Manajemen. Kemudian yang saya hormati kolega saya, kepala sekolah, kebetulan selaku mentor Bapak Riswanto, sarjana pendidikan. Matur nuwun Pak Riswanto rawuhnya, dukungannya dan mimpi-mimpinya singkat tapi itu jeru gitu bahasa Inggrisnya gitu. Yang saya banggakan peserta Mas Handi Suhardianto, sarjana pendidikan, juga Mas Anggar selaku host. Baik, saya langsung saja. Yang pertama, Mas Handi, bro, panggilannya apa bro sehari-hari bro? Handi Pak. Handi. Kalau istri manggil apa bro? Papa. Oke. Istri yang mana? Istri yang satu-satunya Pak. Berarti ada nomor 2 ya. Enggak ada. Baik, Mas Andi. Satu, selamat dari saya karena sudah
jadi guru CPNS. Ini mimpinya Pak Riswanto dan hampir semua kepala sekolah. Mimpi dapat guru, punya guru dengan status PNS. Itu mimpi semua kepala sekolah. Gitu ya. Di semua jenjang. Selamat dulu, dan selamat yang kedua sudah mengikuti latsar dengan cepat, gitu ya. Begitu CPNS langsung latsar, karena angkatannya Pak Riswanto itu ada yang nunggu setahun, 2 tahun, bahkan ada yang sampai 4 tahun baru ikut prajabatan. Nah, yang ketiga, selamat karena hasil pembelajaran di kelas agenda 1, 2, 3 sudah bisa dibuktikan dan dituangkan di dalam naskah. Nah, selamat yang keempat, secara umum ya, 2 hal nanti yang terkait dengan siapa peserta dan apa yang dikejar peserta sudah bagus gitu ya. Maka saya akan masuk karena tadi minta koreksi, minta arahan ya. Aku kan orangnya baik kan, jadi ngikutin aja apa yang disuun gitu ya, Mas Andi. Nah, tadi kalau mintanya doa ya sudah tak doain selesai gitu kan. Nah, karena kan saya orang yang baik gitu ya, diminta ya aku nyuwun. Baik. Nah, pertama saya melihat itu pasti selalu judul. Siapapun di antara kita, kalau kita beli buku itu yang dilihat judul. Ya. Ya, karena dari judul itu akan menggambarkan apa yang kita butuhkan. Judul itu harus wow. Judul itu harus singkat. Karena itu rumusan judul harus ada tujuan dari isu atau masalah. Kemudian ada inovasi atau solusi. Yang ketiga ada sasaran, yang keempat lokus. Nah, judul yang wow itu singkat, ada 4 unsur itu, dan bisa mengundang gitu lah. Nah, itu judul. Saya setiap bimbing, ini kebetulan di Latsar gitu ya. Jadi kalau saya di PIM itu selalu saya arahkan semacam itu. Jadi biar ada kesan. Nah, maka nanti tentang judul kita bahas di bab 2 ya, Mas Andi. Karena nanti biasanya 4 warna dalam judul itu. Saya suka warna-warni. Karena saya laki-laki yang romantis gitu ya. Jadi suka warna-warni. Semua bimbingan saya selalu papernya selalu berwarna ya. Tapi ini hanya untuk memudahkan. Yang pertama nanti tolong kotak tanda tangan ini kotaknya dihilangin Mas ya. Coach, mentor, narasumber, ini garis kotaknya ini. Oh, garis kotak nih Pak. Dipolosin aja gitu ya. Okay. Oke. Itu teknis banget, saya tidak cuman saya izin Mbak Antun karena dari 10 ini nanti yang kalau Mbak Antun setuju bisa dijadikan master untuk teman yang lain. Jadi aku rada cerewet sini gini. Iya. Ya. Jadi saya agak cerewet di sini karena nanti Mas Andi saya nyuntulung, kami berdua nyuntulung nanti bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Semua naskah sudah saya baca. Ya. Tapi untuk memahamkan kita sudah saya share juga di chat gitu ya. Nah, intinya naskah ini hanya mengandung 2 hal ya. Atau ingin menjawab 2 hal atau ingin bercerita 2 hal. Siapa peserta itu di bab kuning ya. Bab 1. Apa yang mau dikejar peserta itu di bab 2 warna biru. Itu tak yang ingin diceritakan, yang ingin disampaikan. Nah, untuk yang pertama, yang kedua, yang apa yang ingin dikejar peserta itu sudah diskusi panjang ya. Sejak agenda 1 di kelas, agenda 2, agenda 3, persetujuan mentor, kemudian dirancang kegiatannya. Tentang substansinya saya tidak akan cawe-cawe, tapi saya lebih banyak nanti ke akademiknya gitu ya. Ke domain akademiknya, karena kalau domain substansi kegiatan itu kapasitas lokus dan saya manut saja nanti dengan mentor gitu kalau disetujui. Nah, yang pertama
siapa peserta. Siapa peserta, mandatnya apa, amanahnya apa, tugasnya di mana, rumahnya tuh kayak apa gitu ya, rumah tugasnya, rumah dinasnya, rumah organisasinya, terus keberadaan peserta di dalam organisasi itu di mana, visi misi organisasi itu arahnya mau dibawa kemana gitu kan. Armanda kan bilang mau dibawa kemana, semua interaksi itu pasti akan ada tujuan ya. Nah, itu kita lihat bab 1 tentang dasar hukum organisasi. Mungkin akan lebih tepat gitu ya. Kalau ini bicara Dasar hukum. nah mau bicara dua hal, kalau saya lihat ya Mas, ini yang satu mungkin gambaran umum organisasi, dasar hukumnya dihilangin. Jadi bercerita profil seperti tadi di paparanmu. Ini bisa masuk ya. Kalau profil itu umum, hanya ingin mengenalkan sekilas tentang sekolah gitu ya. Yang warna kuning tetap, terus nanti ditambah yang ini SMP Negeri 2 berbobot, pindah ke atas. Jadi ceritanya nyambung, bicara profil gitu kan, ya. Ini, ya, mulai SMP ini nanti dipindah ke atas. Nah, di sini nyambung. Jadi bicara profil. Baru P nomor 1 ini dasar hukum pembentukan organisasi. Nah, ya. Nah, prolognya boleh yang warna ungu itu, terus baru dasar hukumnya yang hijau peraturan bupati. Oke. Nah, nomor tahun tentang ini pembentukan organisasi SMP ini. Kenapa? Karena SMP ini adalah UPTD Dinas Pendidikan, betul ya? Kepanjangan tangan Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan adalah perangkatnya bupati. Maka Dinas Pendidikan, struktur organisasinya ditetapkan dengan peraturan bupati. Sekolah bagian dari Dinas Pendidikan dinamakan Satuan Pendidikan. Dasar hukumnya sudah betul. Wah, ini hijau benar. Ya, kalau hijau benar. Kalau merah itu karena ini banyak wanitanya, saya milih warna merah untuk hal yang dikoreksi. Kenapa wanita itu gitu ya? Semuda apapun, secantik apapun, seseksi apapun, sekaya apapun, monteknya kayak apapun, itu hanya takut kalau tidak punya lipstik. Wes tau percaya mbak aku gitu ya. Nah, maka untuk mengingatkan itu saya pakai warna merah. Tapi kalau hijau udah keren gitu ya. Nah, ini sudah. Nah, yang ini tadi masuk ke atas. Jadi dasar hukumnya adalah perda tentang pembentukan organisasi. Dengan pembentukan organisasi itu, dengan peraturan bupati itu, yang ngatur kan bupati. Maka diatur pula dalam peraturan itu tentang tugas fungsi organisasi. Nah, jadi bukan oleh Permendikbud. Permendikbud ini betul, tapi ini mengatur secara nasional, ya. Nah, kalau mau dimasukkan, tidak dihapus, ya kalau bisa jangan dihapus. Nah, ini maka secara nasional itu dengan Permendikbud, baru nanti masuk ke sini. Berdasarkan hal tersebut, ambil titel tadi, tugas fungsi organisasi SMP ini diatur berdasarkan peraturan bupati. Hanya kurang itu, kalimat penyambungnya. Oke. Jadi yang kuning ini nasional, jangan dihapus ya. Jangan dihapus, tapi di alinea baru ini dikasih kalimat penyambung. Ya, penyambung masuk ke peraturan bupati ini. Udah benar. Jadi organisasinya diatur bupati, tugas pokok fungsinya diatur bupati, maka struktur organisasinya juga diatur oleh bupati. Oke. Nah, ini yang saya minta nanti ditularkan ke teman-teman yang lain. Dari 10, 8 rodo error gitu ya. Rodo error. Nah, nanti minta tolong Mas Andi yang meluruskan ke teman struktur. Nah, disinilah
Maka karena ini organisasi dibentuk oleh bupati, organisasi dibagi tugas, wewenang, tanggung jawab, supaya tujuan organisasi tadi nomor 2 itu tercapai, maka ditetapkanlah Pak Sis sebagai kepala sekolah dengan SK Bupati, bukan SK Gubernur, bukan SK Menteri. Disitulah kemudian kepala sekolah dibantu guru-guru, termasuk Mas Andi. SK-nya Mas Andi bukan presiden, bukan SK Menteri, bukan SK Gubernur, SK-nya Bupati. Leres ya? Nah, itu maksudnya struktur organisasi itu antara lain ya untuk jenjang, untuk karir, untuk administrasi. Kemudian ditetapkan visi misi. Mau dibawa kemana? Visinya bupati. Ini diatur di Permendagri 3 tahun yang lalu, 33 saya nggak keliru, bahwa di daerah itu visi misinya 1 bupati. Dan ini sudah betul. Hanya kalau nanti mau masuk ke visi misi sekolah, yang diizinkan dan diperkenankan itu hanya visi misi sekolah dan puskesmas. Organisasi yang lain sudah dihapus. Ya. Nah, tapi kalau misalnya mau merujuk semacam ini sudah betul gitu ya. Setelah visi misi, terus bagaimana kultur budaya kerja ini tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasinya itu ada 2, Mas ya. Yang pertama tujuan organisasi sebagaimana poin nomor 1 pembentukan organisasi di atas. Ya. Oke, saya tak tarik ke atas ya supaya iki saya rodok cerewet sedikit. Nah, di sini pembentukan organisasi peraturan Bupati nomor 114 itu di dalamnya pasti ada klausul tujuan dibentuknya organisasi daerah. Pasti ada. Dasarnya, kemudian konsideran, habis itu nanti tujuan dibentuknya dinas pendidikan. Nah, jadi ini tujuannya organisasi, bukan tujuan pembangunan. Oke, Pak. Siap. Judulnya kan tujuan organisasi. Iya. Nah, jadi tujuan tadi merujuknya di peraturan tadi. Kalau mau ditambah, nah tujuan pembangunan itu betul lewat RPJMD. Di sana sektor pendidikan punya visi, punya misi, punya masalah, punya misi pembangunan pendidikan. Itu betul. Jadi kalau mau komplit, ini nanti di enter tujuan organisasi berdasarkan peraturan bupati itu pasal berapa, tujuan organisasinya bla 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 bla. Untuk pembangunan merujuk pada RPJMD. Komplit itu martabaknya telur 4 gitu ya. Nah, setelah itu baru nilai budaya organisasi. Oke. Good. Dan Batun dari 10 saya sudah baca 9, punya Mas Andi ini yang di bab 1-nya nanti bisa dijadikan master. Moles sedikit aja yang di atas tadi. Terus juga tugas jabatan peserta. Nah, tugas jabatan peserta ini nanti supaya runtut gitu ya, saya sangat menghargai karya dan kadung wis diketik wong di undang-undang nyonyai Mas koneng laptop terus teman ngusik to iki tugas diklat kudu rampung wis to Mas wis wengi sik to kae bocah disusoni sik kae rewel aku reso konsentrasi eman-eman wis kadung diketik gitu ya. Cuman supaya lebih terstruktur mulai seperti yang warna kuning ini itu di enter Mas ya, kasih title ya. Tugas ASN titelnya ya. 1 tugas ASN ceritanya undang-undang nomor 5 jadi nggak dihilangkan, nggak dihapus ya, makro ke mikro kan gitu. Kamu dulu ketemu istrimu kan tidak langsung ngajak ijab kabul tuh. Nah, lihat dulu, pendekatan dulu, semakin dekat sehati baru kan begitu. Sama bro, ngajar kan begitu, nulis juga gitu. Oke, ini di enter, kasih title 1 tugas ASN. Maka yang sudah ditulis bla 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 warna kuning lanjut. Setelah itu nomor 2, jadi nanti numberingnya disesuaikan ya. Kalau titelnya nomor angka 1 berarti subnya kan berarti A kecil. Ya. Oke. Nah yang ini dihilangin.
kode etik. Ini Pak anu, Aris. Mas Andi kita pengen cerita akeh gitu ya. Kok malah meta pindah jadi pengusaha akuarium rasa jadi guru gitu. Kabeh pengen dipamerke gitu kan. Nah, jadi yang relevan aja Mas ya. Jadi kode Nggih. etiknya dihilangin ya. Cukup tugas ASN tadi di Undang-Undang Nomor 5 itu sudah semuanya sudah ada di situ gitu ya. Oke, sampai dengan kemudian yang kedua. Tadi tugas ASN nomor 2-nya tugas guru. Ya, tugas guru. Atau ini yang nomor 3, nomor 2-nya yang Undang-Undang Pendidikan. Yang ini, yang warna biru. Ini nomor 2. 1 tugas ASN, 2 tugas guru. Nomor tadi berdasarkan Undang-Undang ASN, ini Undang-Undang Sisdiknas, ya. Nomor 3-nya yang warna ungu, Permenpan. Oke, nomor 4-nya, ini saya ngikuti tulisannya, alurnya tulisannya Mas Andi. Ini sini, nomor 4-nya, tugas peserta. Nah, nyambung dari ini bro, tugas ASN, berdasarkan Undang-Undang Pegawaian, tugas guru berdasarkan Undang-Undang Pendidikan, kemudian tugas fungsional guru berdasarkan Permenpan, tugas peserta. Nah, jadi menguruntut ketok, ya, membuat struktur, udah keren. Nah, dengan peraturan keputusan Bupati itu yang dilihat narasumber, kenapa ini saya selalu rewel di sini. Isu itu berangkatnya dari warna hijau. Nah, karena di instrumen penilaian juga relevan enggak gitu ya. Ada korelasi enggak gitu. Nah, jangan-jangan nanti isunya tidak sesuai dengan amanahnya peserta. Kan repot gitu ya. Nah, saya pernah mengalami idenya bikin kegiatan green school karena sekolahnya mau disiapkan Adiwata Bakti. Begitu di tugas peserta, Grambiang ya, hanya Undang-Undang ASN, Permendikbud. Saya tanya tugasnya sebagai apa? Guru Pak, ya guru apa? Guru matematika. Nah, menurut Mas Andi, guru matematika tapi kegiatannya bikin sekolah bersih. Nyambung nggak? Nah, gitu. Nggak relevan. Tugas guru matematika ya matematika di kelas, bukan bersih-bersih sekolah gitu kan. Nah, dilihatnya dari ini, tugas peserta ya. Tugas peserta ini loh yang warna ungu. Sebagai guru mata pelajaran PPKN. Jadi isunya harus berkaitan dengan ini gitu loh. Kalau tidak berarti Big Bang. Gitu. Oke, ini bab 1 ya, bab 1. Udah keren ya. Keren karena saya berharap malah kalau Mbak Tun setuju nanti bisa jadi master teman-teman yang lain. Nah, kemudian yang kedua, apa yang mau dikerjakan peserta? Sebagai guru kelas PPKN, dalam menjalankan tugas, walaupun sepintas kemarin sudah menemukan fenomena. Sehingga tugas itu menjadi tidak, kinerjanya tidak akan hebat gitu kan. Maka diidentifikasi. Maka saya tidak minta dipaparkan, toh pokoknya kan di Pisbon. Ya. Ini sudah diskusi di agenda 1, di agenda 2, di agenda 3, betul ya? Dipresentasikan bahkan. Masa tak udah selesai, saya hanya di naskah akademik. Hanya nanti ada sedikit seperti waktu kamu ditanting morotuamu. Oke serius rambe anaknya serius ndang ijab kabul. Nah, gitu loh. Ini nanti pertanyaannya begitu gitu ya. Saya akan langsung masuk ke Pisbonnya. Setelah diidentifikasi, didiskusikan, dianalisa PKL, ditetapkan lewat USGID, kemudian dipastikan dengan Pisbon, dicari penyebabnya. Mas Andi, nggak salah ya. Yang sudah ini nggak salah, jujur aja saya nggak salah. Tapi pertanyaannya adalah, kalau belum optimalnya penggunaan media, berarti media itu sudah ada. Tinggal belum optimal. Ya. Ini pemahaman umum loh ya. Kalau statementnya belum optimalnya penggunaan media, berarti medianya sudah ada, tapi belum optimal. Sekarang kalau dibalik,
belum optimalnya pembelajaran. Maka supaya optimal menggunakan media. Masih ragu-ragu. Ini diskusi ya Mas Andi. Nanti kalau setuju bisa diselesaikan, kalau tidak seperti ini tidak ada masalah. Saya hanya ingin menunjukkan tadi judul harus wow. Judul itu harus menjawab isu. Nah, isunya belum optimal penggunaan media, maka judulnya harus optimalisasi penggunaan media. Nah, kesannya itu tidak inovatif. Kesannya tidak kreatif. Kesannya nututi layangan pedot, kesannya melanjutkan tugas rutin karena sudah ada, tinggal dioptimalkan. Sekarang kalau dibalik, belum optimalnya pembelajaran PPKN, maka tujuannya adalah optimalisasi pembelajaran PPKN melalui penggunaan media. Nah, ketok medianya itu seolah-olah nggak ada, sekarang ada gitu loh. Tapi isunya pembelajaran PPKN. Ya. Itu, nah, dampak tentang kegiatannya tidak berubah, ya, tidak berubah. Kalau misalnya Diana tidak berubah, kita lihat di ringkasannya aja. Nih. Isunya belum optimalnya penggunaan media, betul ya, warna biru. Kalau misalnya Mas Andi setuju, isunya dibalik, inovasinya jangan jadikan isu. Solusinya jangan dijadikan isu, inovasinya jangan dijadikan isu. Ini kan optimal penggunaan media kan inovasinya, solusinya. Nah, itu dihilangkan. Jadi isunya belum optimalnya pembelajaran PPKN. Di kelas 8 SMP Negeri 2 Bebetsari Purbalingga Sampun. Nah, gagasannya statement isu dibalik. Optimalisasi, karena tadi belum optimalnya pembelajaran, sekarang optimalisasi pembelajaran PPKN melalui media Puzzle Pancasila pada siswa kelas 8 SMP Negeri Bebetsari di Kabupaten Purbalingga. Titik tanpa tahun pelajaran 2002-2003 nggak perlu. Ya, kayak ngecoke anggaran wae. Gitu. Ya, itu saran saya, gitu ya, saran saya. Kalau yang ini itu sudah betul, ya sudah betul. Tapi kesannya tadi biasa saja, bro, hati-hati. Perempuan itu suka misteri dari diri seorang laki-laki. Nah, buatlah misteri dalam judulmu. Belum optimalnya penggunaan, nanti dipenggalih ya, tidak harus. Saya orangnya fair ya, saya orangnya fair. Pak, saya tetap ini karena mantap ya sudah gitu ya. Cuma tadi kesannya rutinitas, kesannya nututi layangan biasa-biasa saja karena itu sudah ada dioptimalkan. Tapi kalau dibalik, belum optimalnya pembelajaran PPKN, maka gagasannya optimalisasi pembelajaran dengan media Puzzle Pancasila. Kata dengan itu menunjukkan inovasi. Kata dengan itu menunjukkan solusi. Optimalisasi pembelajaran PPKN dengan atau melalui media Puzzle Pancasila pada itu sasaran berarti siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Bebetsari di lokus Kabupaten Purbalingga tanpa tahun pelajaran. Itu saran sekali lagi. Nah, keputusan nanti direnung-renung gitu ya, monggo enak di mana, kelihatannya kesannya apa, kan judul harus ya. Nah, dari gagasan kamu rancang di matrik ini, yang paling penting adalah kolom 4 sudah dirancang hasil. Nah, hasil ini bentuknya apa, itu harus masuk di matrik jadwal. Kenapa saya rewel di sini? Karena seminar kedua yang dipegang narasumber itu ini. Seminar kedua itu narasumber itu hanya dilaksanakan enggak? Hasilnya apa? Ya. Nah, itu dilihat dari tabel matrik ini. Maka saran saya, Mas Andi, itu di kolom 2 kegiatan, itu kegiatannya disebutin, tapi sub kegiatannya juga disebutin.
Ya. Jadi Pak tambahi tahapan gitu. Nah, tahapannya ya. Nanti tarik garis sejajar, tahapan itu hasilnya apa, masukin di bukti. Kolom terakhir. Oke, sesuai dengan yang ini loh. Nah, matrikmu di atas ini. Itu kan setiap tahapan kan ada hasilnya. Oke, Pak. Nah, pindah ke sini. Karena dilihat narasumber, kalau saya jadi narasumber, buku 100 halaman kayak 200 halaman, ini tak dulu lembar terakhir. Di rancangan, kemudian di seminar akhir. Dilaksanakan nggak sih? Hasilnya apa sih? Yang kedua, manfaat. 3 video itu aja yang dilihat narasumber besok. Nah, itu ada di tabel ini. Itu dari saya, masukannya agak panjang sedikit, karena saya berharap nanti Mas Andi bisa bantu saya, bisa bantu Bu Atun, karena kami berdua waktunya ketemu teman-teman sangat pendek dan dioyak-oyak gitu ya. Nah, saya yakin Mbak Atun pun pada saat membimbing juga waktunya sangat-sangat pendek, atu-atuan sisan gitu ya. Nah, jadi selalu saya mencari master, dan ini ketemu masternya Mbak Atun. Untuk bab 1 nanti bisa di-share ke teman-teman, tapi minta tolong Mas Andi. Siap ya Mas Andi, bantu ya. Insya Allah siap Pak. Oke, saya kira begitu. Sukses. Dan kepada Pak Riswanto, matunun, nyuntulung tetap untuk dibimbing, dan kepada Mas Andi, jadilah guru dengan hatimu. Ya. Kembali kepada Mbak Atun, matunun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kunto atas masukan dan sarannya yang sangat luar biasa. Untuk Mas Andi, ada yang perlu diklarifikasi atau sudah paham apa yang disampaikan oleh Pak Kunto? Insya Allah sambil saya mempelajari kembali lagi nanti catatan-catatan yang sudah saya catat dari masukan-masukan Bapak Kunto selaku narasumber, dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Kunto ini untuk mereview rancangan aktualisasi saya. Semoga mendapatkan kebaikan yang lebih atas ilmu yang sudah ditularkan Bapak untuk saya, dan untuk rancangan aktualisasi saya semoga nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana dan lebih baik ya, sesuai dengan yang diharapkan semuanya. Kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf sekali bila tadi dalam penyampaian mungkin ada kalimat yang kurang berkenan, dan ini Bapak Kepala Sekolah kebetulan ada tamu dari Dinas Pendidikan, jadi tadi baru saja menemui Pak Bu Nun Sewu sekali ini. Ya, Pak. Untuk Mas Andi nanti segera direvisi ya. Jadi karena Mas merupakan master dari 9 teman yang lain, sehingga nanti untuk revisi atau susunan struktur yang disampaikan oleh Pak Kunto itu mengacu pada punyanya atau RA-nya Mas Andi, gitu ya. Baik, Bu.